beliau adalah pemimpinnya para pemimpin. Beliau memiliki jaringan yang sangat kuat, memiliki jaringan yang sangat stabil. Bukan saja dari Sabang sampai Merauke, tetapi beliau juga memiliki jaringan yang cukup stabil, yang sangat stabil di mancanegara, di Malaysia, di Hong Kong, dan di beberapa negara-negara Asia Tenggara. Kalau melihat kehidupan beliau 1 dekade yang lalu, beliau adalah seorang pengusaha konvensional yang mengalami kebangkrutan. Bertahan hidup di Yogyakarta dengan kehidupan yang serba pas-pasan. Beliau kemudian bertemu dengan Keling Indonesia. Dan hari ini beliau layak disebut sebagai pengusaha internasional. Bukan saja beliau memiliki aset yang besar, tetapi beliau juga memiliki beberapa pencapaian-pencapaian. Dari aspek spiritual, beliau tumbuh sangat cepat. Dan hari ini beliau menjadi orang yang mengayomi begitu banyak anak yatim. Karena beliau adalah sang pelopor berdirinya rumah yatim piatu Keling Yogyakarta Indonesia yang bertempat di Prambanan, Yogyakarta. Beliau juga sudah berhaji. Dan beliau tidak berhaji sendiri, karena beliau sangat mencintai keluarganya. Beliau berhaji dan mengajak seluruh keluarganya berhaji berbareng-bareng. Insya Allah 8 atau 10 orang mereka berangkat haji beberapa tahun yang lalu. Dan itu bukan haji biasa, tapi haji plus. Plus ya malah ya. Sebagai bapak dari 3 orang putrinya, dan sebagai suami bagi istri tercintanya, beliau juga menunjukkan kualitasnya. Karena beliau memiliki selalu punya waktu yang berkualitas untuk orang-orang yang dicintai. Di mana beberapa orang di luar sana yang memiliki materi yang besar tetapi tidak memiliki waktu. Tapi beliau memiliki materi yang besar juga sekaligus memiliki waktu yang sangat berkualitas untuk keluarga yang dicintai. Dan beliau mengatakan, ini adalah bukti bahwa saya mencintai keluarga saya, karena cinta hanya bisa diwujudkan dengan waktu untuk keluarga. Untuk lebih mengenal siapa beliau, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Keling, your global link. Saya mau tanya Pak, dari pedagang ikan bakar ke Keling. Ya, saya sudah menjalankan beberapa usaha konvensional ya sejak tahun 92 hingga pada akhirnya semua aset saya habis ya untuk membayar hutang-hutang karena usaha saya bangkrut ya. Hingga pada akhirnya saya berjualan ikan bakar di Jalan Monjali, Yogyakarta. Nah, sebelumnya saya sudah ditawarkan bisnis Keling ini oleh teman saya, tetapi saya belum tertarik pada waktu itu ya, karena saya melihat banyak sekali multi level marketing yang kayaknya ya katanya bohong-bohongan, dan saya belum bisa melihat bukti yang nyata. Betul. Dan saya juga masih berpikir kayaknya MLM itu bukan bisnis real ya. Kita banyak melakukan sesuatu tapi hasilnya nggak jelas. Awalnya saya berpikir seperti itu. Jadi saya juga gitu Pak. Ya. Saya juga kadang-kadang kita sering ya ditawarin MLM ini, MLM itu, dari mulai kosmetik, kaos kaki, baju segala macam, sampai mobil ya. Nah, kan kita suka segen-segen ya Pak ya masuk ke bisnis MLM. Nah, kenapa Bapak terjun ke MLM? ya itu tadi saya lanjutkan. Jadi saya berpikir lebih baik usaha yang real ya. Kita kerjakan hari ini dapat hasil hari ini. Saya bakar ikan hari ini, saya dapat hasil hari ini. Ya waktu itu hasilnya lumayan sih ya, lumayan untuk bertahan hidup saja. Awalnya susah nggak Mas? Ya saya kira susah juga ya awalnya, namanya juga usaha. Tapi akhirnya saya menemukan satu titik di mana saya harus berpikir ulang kenapa saya harus menjalankan MLM ya. Di mana kurang lebih di penghujung 2003 saat anak saya yang waktu itu baru 1, alhamdulillah sekarang baru 3 ya. Alhamdulillah. 3 mau jadi 30. Usia 3,5 tahun, namanya Nisa ya. Setiap pagi melihat teman-temannya
masuk sekolah TK. Dan saat saya berjualan ikan bakar, Nisa ini bertanya ke saya, "Ayah, Nisa kepingin sekolah." Gitu. Nah, di situ saya sebagai ayah tidak bisa menjawab, karena saya tahu bahwa untuk menyekolahkan ke TK saja biayanya cukup besar, lebih besar dari masuk SD. Tidak menutupi untuk seorang pedagang ikan bakar. Betul ya, penghasilan saya waktu itu karena saya hanya berjualan di kaki lima, kurang lebih ya Rp20.000 lah. Per hari. Setiap hari. Setiap hari. Sekarang nolnya ngegelinding. Insya Allah ya. Nah, itu momen pertama ya. Saya belum bisa menjawab pertanyaan anak saya. Itu di akhir 2003. Dan momen kedua saya kira ini menjadi satu momentum yang cukup besar dalam hidup saya ya. Dimana saat malam hari saya dan istri saya Solehatun ya berjualan ikan bakar dan istri saya berjualan nasi pecel. Sudah cukup larut malam, anak saya menunggu dan dia minta ditemani untuk pergi ke tempat tidur karena sudah kurang lebih jam setengah 11 malam. Ya. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, since the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in Bersyukur dengan no cara membantu banyak orang untuk menjadi kau nama. Simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tear us apart. No, no, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. Walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Nama saya Rifai Jatnika, ini istri saya Solehatun, ini beliau Anissa.
Ini Cynthia Amalia Rizka. Dan yang ketiga, ini alhamdulillah Sasha Sadina Rizka. And a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. It can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, since the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tear us apart. No, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. Walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, you're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, since the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tear us apart. No, no.
Dan mari kita berdiri. Kita sambut pembicara kita. Royal Crown Ambassador, Eksekutif Leaders Club, Haji Rifai Jatmika. Oke, silakan duduk. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama mendengar banyak sekali petasan, kembang api, dan sekumpulan orang di jalan, di alun-alun, dan di sudut-sudut kota di mana Anda berada. Kita sama-sama mendengar teriakan orang, teriakan trompet, suara yang begitu keras. Setiap orang merayakan pergantian tahun. Tapi sayangnya, malam hari itu kami tidak pernah tahu. Dari tahun ke tahun kejadian itu berulang-ulang. Kami tetap di rumah. Sayangnya, mereka di luar sana merayakan tahun baru, tapi dari tahun ke tahun mereka mengalami hal yang sama. Tidak ada perubahan. Saya tidak tahu apa yang mereka rayakan. Berbeda dengan malam hari ini. Kita sama-sama merayakan pergantian tahun. Menandakan bahwa kita, tahun 2014, masuk ke dalam tahun kejayaan. Buat perubahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alangkah baiknya saya perkenalkan diri saya lagi. Mungkin beberapa di antara Anda ada yang baru pertama kali mengikuti acara ini. Nama saya Rifai Jatmika. Hari ini saya ingin bercerita sedikit. Sebenarnya kalau kita katakan ini open year seminar ya, seminar yang seperti apa? Hari ini saya tidak punya materi seminar. Saya hanya ingin cerita bagaimana secara ringkas 1 dekade kami menjalankan bisnis scaling. Kedengarannya kok aneh atau lucu ya, 1 dekade. 10 tahun tanpa terasa alhamdulillah kami menjalankan bisnis scaling. Kelihatannya, waduh singkat sekali ya 10 tahun. Kelihatannya padahal yang menjalani ya babak belur juga gitu. Sama di luar sana banyak orang saya tanya, Pak kerja di mana? Oh saya kerja di sini perusahaan ini perusahaan itu. Sudah berapa lama? 15 tahun. Wah luar biasa 15 tahun. Oh beda Pak dengan teman saya yang sebelah ini. Kenapa? Dia dapat penghargaan atas loyalitasnya di perusahaan kami. Kenapa? Sudah 30 tahun Pak kerja di perusahaan kami. Wow luar biasa. Nah penghargaan yang seperti apa Bapak Ibu? Di bisnis scaling bukan lama atau sebentar yang diberikan satu penghargaan. Tapi di bisnis ini, lama itu tidak penting, sebentar pun tidak penting. Yang lebih penting adalah persistensi kita dalam menjalankan bisnis ini sampai kita ke panggung kemenangan ini sebagai seorang Crown Ambassador. Nah, Bapak Ibu, cerita orang-orang yang sudah mencapai peringkat Crown Ambassador senior maupun royal, itu tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Ceritanya semua tidak ada yang enak. Banyak orang yang waktu mendekat kepada kami mengatakan sambil memberikan salam, selamat ya Pak, saya ingin seperti Anda, ingin yang seperti apa? Saya ingin seperti jadi Crown Ambassador, ingin seperti jadi senior dan royal. Betul? Betul Pak. Mau menjalani prosesnya, proses yang bagaimana sih Pak? Gitu ya. Nah begitu saya ceritakan, dia mengerutkan dahi. Oh, saya pikir-pikir lagi deh Pak. Gitu. Nah Bapak Ibu, saya tidak tahu malam hari ini Anda jauh-jauh datang ke ruangan ini, apakah Anda siap membuat satu perubahan. Di saat tahun-tahun berikutnya Anda pun siap melakukan satu perubahan, tapi mungkin perubahan itu belum ada di dalam genggaman Anda. Nah hari ini kami akan cerita hal-hal yang saya tidak tahu itu hal yang indah atau tidak. Tapi ini adalah satu fakta yang kami alami selama kurang lebih 10 tahun ini menjalankan bisnis scaling. Oke, kita lihat slide berikut nih. Saya dibantu slide saya sendiri ya. Nah, selalu dari tahun ke tahun kami memulai dengan impian dan obsesi. Apa sih perbedaan antara impian dan obsesi? Sekilas memang sama. Tapi obsesi lahirnya dari sebuah impian. Orang yang terus mengulang-ulang sesuatu, melihat-lihat sesuatu yang itu betul-betul menjadi impiannya, akhirnya seseorang itu terobsesi. Tapi bukan seperti anak kecil. Anak kecil banyak yang terobsesi tapi tidak memiliki impian. Contohnya kepingin jadi Superman, pakai baju Superman dia loncat dari kursi kemudian ke bawah, ingin terbang, terobsesi ingin jadi Superman.
atau ingin jadi bintang film pujaan ya misalkan, ya. Mereka memakai baju seperti bintang film tersebut. Itu anak kecil. Tapi di bisnis scaling ini, kita membangun bisnis ini dimulai dari langkah pertama di dalam 7 agenda bisnis adalah membangun impian. Jujur, saat kami memulai bisnis scaling, waktu ditanya oleh upline kami, Bapak Kelvin dan Bapak Henry Rikianto, apa impianmu Rifai? Saya bingung. Ditanya impian itu bingung Bapak Ibu. Tapi di saat saya ditanya seperti itu, hati saya itu rasanya, waduh, sesak sekali. Dada saya sesak sekali, jantung semakin berdebar. Karena sulit untuk menjawab apa itu impian. Karena yang sebenarnya saya sulit untuk mengatakan impian, tapi yang sebenarnya saya memiliki banyak sekali ketakutan demi ketakutan. Takut dari tahun ke tahun keadaan kami semakin buruk. Takut hutang kami semakin menumpuk. Takut anak kami semakin besar, kami tidak bisa bertanggung jawab untuk kebutuhannya. Dan takut menjadi anak yang tidak bisa membahagiakan orang tua. Ketakutan-ketakutan itu yang akhirnya sering membuat dada kami sesak. Tapi kami beruntung. Setelah kami mengikuti berbagai training, setelah kami menjalani bisnis ini, setelah mendapatkan sedikit demi sedikit hasil, kami mulai memahami impian kami. Jadi kami memulai bisnis ini jujur tidak punya impian Bapak Ibu. Tapi ketakutan itu yang mendasari lahirnya sebuah impian. Yang pada akhirnya satu persatu diajarkan oleh upline-upline kami, oh ternyata ini modal utama di bisnis ini, impian. Akhirnya kami terobsesi. Terobsesi seperti apa? Seperti upline kami. Yang mereka bisa naik panggung, menjadi diamond manager, menjadi crown manager, menjadi crown ambassador, dan seterusnya. Kami terobsesi seperti itu. Tentunya obsesi itu didasari oleh satu fakta. Bahwa mereka-mereka yang sudah mencapai peringkat tersebut, kehidupannya berubah. Tidak hanya bonusnya saja yang tambah besar, tapi kehidupannya berubah. Pengembangan pribadinya semakin menarik, hidupnya semakin damai, dan seterusnya. Itu yang menjadi obsesi kami, ingin seperti mereka. Ingin seperti Pak Henry, Pak Kelvin, Pak Sumaryanto, ya. Kemudian Pak Santoso dan sebagainya. Satu persatu impian kami, alhamdulillah dibimbing oleh mereka, kami mulai terwujud. Nah Bapak Ibu, slide berikutnya ini satu gambar yang sebenarnya saya sulit sekali kalau menceritakan satu gambar ini. Mungkin sekilas Anda melihat itu foto keluarga. Tapi di balik foto ini Bapak Ibu, kalau saya mau cerita mungkin pernah ada habisnya Bapak Ibu. Kalau Anda tadi melihat di dalam film bumper saya, ya slide-slide saya, itu film-film lama, anak-anak kami masih kecil Bapak Ibu. Kami memulai bisnis ini, kami mengenal bisnis ini di saat usia Nisa, anak kami yang pertama belum genap 3 tahun. Dan kami memulai bisnis ini saat anak kami berusia 3,5 tahun. Loh apa maksudnya itu? Kami mengenal bisnis ini awal 2013. 2003. Awal 2003 kami mengenal bisnis ini. Saat itu kami belum berjualan ikan bakar, tapi aset kami sudah habis. Rumah sudah tidak punya, mobil, dulu saya pernah punya mobil meskipun mobil yang sering mogok ya, juga sudah hilang. Sepeda motor pun kami tidak punya Bapak Ibu. Aset kami tidak ada, tanah yang pernah kami miliki untuk investasi hilang. Yang ada adalah hutang yang menumpuk. Kami tinggal di rumah kontrakan yang itu kami jadikan sebagai tempat usaha sebelumnya. Kami akhirnya nebeng di tempat usaha tersebut. Di Jalan Monjali nomor 177 Blunyah Gede, Yogyakarta. Ada orang Blunyah Gede di sini? Ada ya. Nah di situ. Nah kami bingung waktu itu. Dikenalkan bisnis scaling kami belum berani memulai. Waktu itu kami masih punya sepeda motor. Ya. Tapi saat sepeda motor kami sudah hilang, kami tidak punya apa-apa. Lengkaplah alasan saya untuk tidak memulai lagi bisnis scaling. Kami sudah join tapi kami belum memulai. Kami sudah mensponsori orang. Kami sudah mensponsori Pak Andang, teman kami. Anda ingat ya bumpernya, Andang, ini untuk bapakmu. Gitu. Ingat ya? Itu saat kami sedang bingung sebenarnya. Mau mensponsori aja nggak pede. Karena dibayang-bayangi utang. Dan Pak Andang waktu itu masih menjalankan MLM lain, kelurahan lain. Ya. Nah, tapi kami beruntung Bapak Ibu. Setidaknya kami pernah melakukan sesuatu yang pada akhirnya itu berarti. Meskipun kami dengan sangat tidak percaya diri waktu itu. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti di bisnis scaling. Itu di awal 2003, pertengahan 2003. Dan kami memutuskan jualan ikan bakar. Dan kami pamitan kepada salah satu downline kami. Dang,
Aku tak ngasose ya. Saya tak istirahat dulu gitu. Karena kami sibuk dengan urusan-urusan kami. Nah Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, kami memutuskan untuk jualan ikan bakar. Alhamdulillah kami bersyukur selama kami berjualan ikan bakar, tidak pernah kami kelaparan Bapak Ibu. Kami selalu bisa menyambung hidup, bisa makan minum setiap hari dengan anak istri. Ya, nah kami bersyukur, tapi itu tidak merubah masa depan kami. Tidak merubah keadaan kami, utang kami masih tetap menumpuk. Setiap hari didatangi debt collector. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, kami jualan ikan bakar, datangin kolektor, besoknya lagi datangin lagi, Pak tangan saya dipotong sekalipun ya keluarnya darah Pak, bukan uang. Saya katakan seperti itu. Sampai saya sebel lama-lama datangin debt collector, gitu ya. Suatu saat 5 orang datang batangnya gede-gede, gitu ya, hitam-hitam, turun dari mobil, wah ini repot nih saya ini dilawan 5 orang. Tapi saya alhamdulillah nggak habis akal Bapak Ibu. Saya ambil ikan gurame yang paling gede, saya taruh di meja, saya ambil pisau yang paling gede juga. Giniin, mau apa Pak gitu. Sambil saya beleh ikannya gitu, bukan beleh orangnya bukan ya, ikannya. Jangan ditiru yang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itulah satu gambaran kehidupan kami 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Mungkin beberapa di antara Anda di ruangan ini ada yang pernah menjadi pelanggan kami di Jalan Monjali tersebut, kami berjualan ikan bakar. Dulu counter handphone dirubah menjadi ikan bakar. Salah satu etalase kami sisakan untuk jualan ikan bakar. Nah, Anda lihat anak kami yang nomor 1, waktu itu baru 1, alhamdulillah sekarang baru 3. Sekarang sudah menjelang dewasa, remaja. Bayangkan Bapak Ibu, 10 tahun yang lalu itu terjadi. Dan mungkin Anda juga berpikir, wah Pak Rifai gaya istrinya pakai toga. Jangan Anda berpikir seperti itu. Ini punya cerita sendiri Bapak Ibu. Kami dulu datang di Yogyakarta itu betul-betul hanya modal ijazah SMA. Bahkan ijazah saya hilang nggak tahu kemana. Sampai hari ini saya tidak pernah kenal namanya bangku kuliah itu seperti apa Bapak Ibu. Istri saya mau buka kartu sedikit Bapak Ibu. Istri saya ngomong-ngomong dulu waktu SMA di Kebumen, kelas 2 SMA sudah menjalankan bisnis MLM. Ya, perusahaan dari Amerika saya tidak perlu sebut. Ya, kelas 2 SMA bayangkan Bapak Ibu. Karena apa? Impiannya ingin kuliah dengan biaya sendiri Bapak Ibu. Ingin kuliah dengan biaya sendiri setelah lepas SMA karena kedua orang tuanya hanyalah petani di desa saja. Nah Bapak Ibu, siapa upline-nya? Upline-nya adalah Pak Andang dulu. Jadi downline-nya Pak Andang. Wah saya jadi ingat ya, waktu saya menikah dengan istri saya, Pak Andang langsung nyolek saya, utang downline 1 katanya. Nah terus maunya apa? Harus disarutang 1, gitu. Golek dewe. Gitu. Ya perusahaannya bubar alhamdulillah ya, yang dari Amerika itu perusahaannya nggak bubar tapi kita yang bubar ya. Tapi alhamdulillah meskipun downline-nya sudah nggak ada MLM-nya sudah nggak jalan gitu, tapi minimal masih tersisa mantan downline jadi istri lah, minimal itu ya. Nah singkat cerita begini Bapak Ibu, waktu kami mau menikah ya istri saya lepas SMA cari duit, nggak juga saya memberikan janji, Dek, yang gitu. Mau nggak menikah dengan saya? Waduh, kalau mau menikah besok tak kuliah gitu. Saya kuliahkan gitu. Mau, tapi begitu menikah punya anak nggak dikuliahkan juga gitu kan. Nah, saya ingat janji itu utang katanya. Jadi alhamdulillah sambil ngomong anak 3, istri saya bisa kuliah dan alhamdulillah bisa jadi sarjana juga. Ya. Dan lucunya waktu kami datang di wisudanya, semua dapat ucapan selamat dari rektornya, selamat mencari pekerjaan gitu. Saya juga bingung istri saya mau cari kerja apa gitu kan. Bantu saya gitu kan menjalankan bisnis scaling. Nah ini cerita-cerita sedikit ini pun menjadi satu impian dan alhamdulillah Nisa punya adik 2 ya, perempuan semua dan alhamdulillah sampai hari ini ya kami kalau berkumpul yang paling ganteng saya Bapak Ibu ya. Nah ini sekilas cerita tentang keluarga kami. Berikutnya. Nah Bapak Ibu kami bersyukur Januari 2004 kami memulai bisnis scaling saat di akhir Desember 2003 satu kejadian di mana anak kami terjatuh. Kami baru tersadar bahwa
kami menjadi orang tua yang sangat berdosa. Baru dikaruniai satu orang anak saja tidak bisa ngurusin Bapak Ibu. Kami selama ini diberi kesempatan ya. Satu kesempatan untuk merubah masa depan di bisnis scaling, tapi kami tidak percaya. Kami tidak berani ambil keputusan. Tapi satu hidayah bagi kami di saat anak kami terjatuh, terbuka semua mata hati kami, pola pikir kami semua terbuka. Dan kami mulai bergerak di 2004 ya, memulai bisnis scaling. Di saat kami memulai bisnis scaling, peringkat kami Sapphire Manager. Wah, keren dah. Dulu nggak aktif, tiba-tiba Sapphire Manager. Padahal gara-gara Pak Andang Emerald Manager itu di bawah saya, ya. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan kecil hati. Kalau downline duluan nggak apa-apa, gitu kan. Setidaknya kita bisa mengejar ketinggalan tersebut, ya. Nah, saya dibimbing oleh upline, mengikuti berbagai pelatihan, dan singkat cerita tadi Anda bisa melihat ada satu film di mana saya sedang diangkat-angkat. Itu bukan rekayasa, itu bukan saya membayar downline saja, kasih 10 ribuan nanti diangkat saya ya, enggak. Ya. Itu spontanitas di saat acara recognition di Jakarta, anniversary kalau tidak salah. Ya, semua downline saya dan satu-satunya yang Crown Ambassador di grup saya adalah saya. Ya, semua masih pada peringkatnya Crown Manager, Pak Andang yang waktu itu Crown Manager, Diamond Manager, Pak Heri Dewi tadi Anda lihat ganteng sekali di foto itu ya, rambutnya masih begini, sekarang lebih ganteng lagi gitu kan. Anda lihat tadi ya yang lagi nari-nari itu sejarah Bapak Ibu ya. Tahun 2006, 2005. 1,5 tahun setelah kami mengambil keputusan di bisnis ini, kami menjadi Crown Ambassador. Ya. Nah, rasanya kayaknya singkat sekali, tapi ya sama saja yang jalanin babak belur juga Bapak Ibu. Ya. Nah, singkat cerita seperti itu dan waktu itu saya hanya berdoa saja ya. Saya tidak bisa berbuat banyak, membalas budi yang banyak pada downline saya yang ngangkat saya. Saya hanya bisa berdoa, berikutnya kamu Crown Ambassador, dan alhamdulillah terbukti semua Bapak Ibu. Ya. Dan saat kami Crown Ambassador 2006, satu hal yang dulu menjadi satu angan-angan, hal yang menjadi satu hal berhandai-handai saja untuk bisa ke Tanah Suci. Alhamdulillah semakin dekat menjadi satu impian yang menjadi kenyataan. 2006 awal kalau tidak salah, ya 2006 bulan Maret kalau tidak salah, kami diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh gratis dari Keling Bapak Ibu. Kami berdua. Nah foto ini. Dan tentunya waktu itu impian saya adalah saya juga ingin mengajak ibu saya. Ya. Saya ingin mengajak ibu saya untuk ke Tanah Suci. Saya tanya, "Bu, mau nggak umroh?" Gitu. Kalau umroh mau sih, tapi lebih mau lagi kalau haji. Alhamdulillah. Tapi satu sisi tamparan buat saya, haji berapa biayanya ya? Gitu. Tapi Bapak Ibu itu menjadi satu impian yang sangat kuat bagi saya untuk bisa mewujudkan impian ibu saya. Nah, kamu sekarang berangkat dulu umroh sama istrimu, biar kamu tahu pengalaman. Besok kalau ibu haji, kamu nemenin haji juga. Insya Allah Bu, mohon doanya. Kami menabung dari bonus-bonus scaling dan alhamdulillah kami mendaftarkan biaya haji berlima. Saya, istri, ibu saya dan juga bapak ibu mertua. Itu di tahun 2008 kalau tidak salah. Ya. Nah Bapak Ibu, tapi Tuhan Allah berkehendak lain Bapak Ibu. 1 bulan sebelum kami berangkat haji, kami sedang manasik haji. Tiba-tiba slide berikutnya Bapak Ibu. Tuhan berkehendak lain. Ibu saya yang sudah siap berangkat haji, Allah menghendaki. Dan kami harus ikhlas Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang Anda rasakan jika itu terjadi pada diri Anda. Tapi setidaknya satu hal. Satu niat katanya, kata Pak Ustadz, satu niat yang suci oleh seseorang untuk bisa naik haji. Meskipun orang itu meninggal sebelum berangkat, insya Allah pahalanya sudah diterima. Nah Bapak Ibu, slide berikutnya, akhirnya sebulan kemudian kami bisa menunaikan ibadah haji berempat, yang seharusnya berlima, saya, istri dan kedua mertua kami, ya Bapak Ibu mertua. Ya. Berikutnya, tahun berikutnya lagi Keling memberikan kesempatan lagi kepada kami. Betapa bersyukurnya kami Bapak Ibu. Impian itu tidak cukup hanya untuk kami dan orang tua kami. Anak kami Nisa pun punya impian ingin ke Tanah Suci. Dan kami bisa mengajak bertiga di tahun berikutnya dengan anak kami yang pertama Nisa untuk
ke tanah suci. Berikutnya, nah ini Nisa sambil menangis berdoa. Untuk apa? Untuk keluarga, untuk orang tua, untuk kami. Berdoa untuk dirinya sendiri dan berdoa untuk teman-teman ayah dan ibunya agar cepat-cepat jadi Crown Ambassador. Ternyata adiknya namanya Tia, iri juga. Alhamdulillah waktu itu Nisa kelas 4 SD, berikutnya adiknya pun iri, kepingin ibadah umroh juga. Tahun berikutnya kami mendapatkan kesempatan lagi gratis dari Business Scaling untuk ibadah umroh. Nah, alhamdulillah anak kami nomor 2 akhirnya berangkat juga. Ya. Nah, di saat si Tia ini ya kesana kemari nyari ini nyari itu, biasanya kalau orang haji atau umroh oleh-olehnya apa? Zam-zam ya. Kalau ibu-ibu oleh-olehnya lain. Gelang apa gitu kan, perhiasan apa, gelang Dubai atau apa, itu yang dicari ibu-ibu. Yang dicari anak saya ini yang bikin saya takut. Kalau zam-zam bisa dibawa pulang, gelang, kalung, perhiasan bisa dibawa pulang. Slide yang berikut ini bawa pulangnya bagaimana kira-kira ini? Nah ini anak saya senang penggemar binatang ya, oke, penyayang binatang. Oke, berikutnya. Nah sekarang Bapak Ibu, impian tidak harus mobil, tapi kalau ditanya, biasanya bapak-bapak ya, itu suka sekali dengan mobil-mobil merek tertentu, apalagi sekarang banjir model ya. Mobil apa yang Anda sukai? Nah ini share saja. Pengalaman kami 10 tahun menjalankan bisnis scaling. Dulu kami pernah memiliki mobil, tapi belum pernah kami membeli mobil baru. Ya. Belum pernah. Yang selalu kami beli mobilnya usianya dengan usia saya selalu mirip, gitu. Hampir sama usianya. Sama-sama tuanya gitu. Nah, ini satu gambaran. Di tahun 2004, tahun pertama kami menjalankan bisnis scaling, alhamdulillah kami bisa membeli mobil yang pertama kami yang tadi Anda lihat filmnya, slide berikutnya. Suzuki Escudo. Kenapa kok Suzuki Escudo? Yang pertama karena memang warnanya merah, yang kedua memang itu disukai oleh anak saya. Yang ketiga, kata Upland buat kerja keras untuk ke kampung-kampung presentasi, kan tinggi ya, SUV dia. Nah, sekarang bingung juga saya, waktu itu sebenarnya saya bukan mau beli mobil ini Bapak Ibu. Kami punya uang, kami tinggal di rumah kos. Bonus kami sudah lebih dari 20 juta per bulan. Kami tinggal di rumah kos, bayangkan Bapak Ibu, dan ngomong-ngomong, sampai akhir kami tinggal di rumah kos, bonus kami sampai 33 juta rupiah, masih tetap tinggal di rumah kos. Jangan melihat besarnya bonus Bapak Ibu, tapi dibalik itu semua, utangnya lebih banyak Bapak Ibu. Jadi tetap tinggal di rumah kos. Waktu kami punya tabungan dari bonus-bonus kami konsultasi. Sebenarnya bukan konsultasi, hanya minta doa restu saja. Ya, ke rumah Pak Henry. Pak Henry, alhamdulillah ini saya sudah punya uang ini, dan alhamdulillah kemarin saya lihat ada satu rumah kecil Pak di Gentan Jalan Kaliurang KM 10 Pak. Itu ada rumah kecil siap huni, cukup dengan membayar 25 juta saja, nanti sisanya diangsur Pak. 15 tahun katanya. Oh gitu ya, terus bagaimana? Ya kami mau pindah dari situ. Sudah dibayar belum? Nah belum, sini coba. Sudah dibuatkan game plan gini. Nah beli rumahnya ditunda dulu. Waduh Pak, kan bukannya lebih baik kita tinggal di rumah kos, pindah ke rumah sendiri meskipun kecil kan lebih baik. Gitu. Ya memang lebih baik, tapi itu tidak menginspirasi. Wah, kalimat itu yang saya sulit memahami waktu itu. Ya tidak menginspirasi kata Pak Henry. Kalau cuma rumah tipe 36, downlandmu rumahnya lebih gede-gede. Ngapain beli rumah tipe 36? Ini bisnis scaling, apa masih belum percaya? Pak Henry mengatakan seperti itu. Hah? Saya sama istri langsung terbelalak. Lebih baik beli mobil saja. Loh bukannya kalau beli mobil nanti boros Pak. Mobil kan pakai motor kan bensinnya begini. Nih beli mobil tapi game plan-nya yang jelas. Mobil ini untuk kerja keras, untuk membangun bisnis di daerah-daerah. Bukan untuk dinikmati jalan-jalan. Oh begitu ya? Oh ya, akhirnya kami sepakat. Nah, mobil ini Escudo, harganya 152 juta. Waduh, saya punya uang 25 juta waktu mau buat uang muka rumah, disuruh buat beli mobil. Nah, terus gimana caranya? Beli cash. Cash? Ya, cash bertahap 36 kali. Nah, gitu. Akhirnya alhamdulillah gitu ya. Saya nggak pernah kredit kok, seringnya cash gitu. Bertahap.
Nah ini mobil pertama dan alhamdulillah mobil-mobil, ya sebelumnya kami menjalankan bisnis ini pakai sepeda motor saja sampai bonus kami di atas 20 juta masih pakai sepeda motor dan bisa beli mobil, ya alhamdulillah bonus semakin besar, peringkat semakin bertambah. Nah berikutnya, nah saat saya beli mobil ya, akhirnya kami pindah ke rumah kontrakan saja. Ya, Pak Henry mengatakan kontrak dulu 2 tahun, setelah itu ancang-ancang beli rumah yang lebih gede. Gitu. Ya siap, karena dulu rumah yang saya jual pun tipe 36 ya sebelum di business scaling. Nah istri saya alhamdulillah juga bisa beli mobil dari bisnis ini, mobilnya Toyota Yaris warna silver. Ya. Nah berikutnya, nah alhamdulillah di 2000, ini kita bicara mobil dulu lah ya. Ini bagi yang senang mobil bolehlah ya. Ini 2007 kami bisa membeli sebuah mobil Mercedes-Benz yang waktu itu di Jogja jumlahnya mobil ini bisa dihitung jari, tapi sekarang kayaknya udah banyak karena udah banyak bekasnya masalahnya ya. Nah berikutnya lagi ya. Nah ini Mercy yang hitam itu minta temen Mercy satu lagi warna merah. Cuma sayangnya ini mobil setengah jadi Bapak Ibu, nggak ada atapnya. Ya. Dan pintunya juga cuma 2 gitu. Oke berikutnya. Nah ini karena mobilnya kayak mainan, sering buat mainan anak saya gitu ya. Keren kan ya? Oke berikutnya. Nah ini mobil-mobil berikutnya yang kami beli di business scaling ya. Itu yang sebelah kiri itu SUV Jeep Mercy ML350 dan itu Jeep satu-satunya, Mercy satu-satunya yang ada di Jogja. Tidak ada yang berikutnya, hanya satu ya. Tapi ngomong-ngomong setelah 4 tahun kami pakai ya sudah, kami ikhlaskan, kami jual saja gitu ya. Dan itu Focus yang warna putih itu mobil rally, itu mobil istri saya pengganti Yaris ya. Dan yang sebelah kanan itu Hyundai H1 ya, mobil yang besar itu untuk antar jemput anak saya sekolah karena anak saya sekolah jauh dari rumah kami ya. Nah, itu yang di belakang alhamdulillah rumah ya, rumah kami. Dan mobil yang paling canggih yang pernah saya miliki adalah itu ML350. Jadi gampang rewel maksudnya. Saking canggihnya gampang rewel, computerized semua. Kalau ban kempes sedikit, komputer langsung protes. Artinya bahasa Inggris sih. Artinya ban kempes silakan ditambah angin lagi. Ada bensin kurang, ini kurang. Dan suatu saat ya driver saya ngisi bensin karena bensinnya kurang. Begitu saya yang make protes. Protes bla 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 bahasa Inggris, nggak ngerti. Saya tanya ke istri saya yang kuliah kan ngerti bahasa Inggris gitu. Ini artinya apa? Ya, ayah, ini artinya ya premium adalah bahan bakar bersubsidi untuk golongan orang yang tidak mampu. Artinya seperti itu. Jadi supir saya salah ngisi premium kayaknya itu. Jadi keluar tulisan begitu ya. Terus berikutnya, nah ini satu lagi, tapi mohon maaf ini mobil sport 2 pintu bukan taksi Bapak Ibu ya. Ya kami yang minimalis lah, biasanya mobil pintunya 4 kami beli yang 2 saja ya. Jadi kalau kata orang wanita itu perhiasan, mobil tempat perhiasannya itu Bapak Ibu ya. Nah berikutnya, nah ini mobil impian saya. Ini saya download dari internet, waktu itu 2013 muncul mobil ini launching tapi di Indonesia belum ada. Bisa beli di luar tapi harus inden lama. Oke, saya rela inden. 6 bulan inden dan alhamdulillah Bapak Ibu berikutnya akhirnya mobil ini nyampe juga. Berikutnya nyampe juga di garasi rumah kami ya. Dan sekarang mobilnya ada di luar sana. Ya memang bukan Ferrari bukan itu ya, bukan juga Porsche bukan ya. Ada yang bilang, "Pak, ini mirip Ferrari. Gimana Pak ini kalau logonya diganti Ferrari?" Enggak, saya enggak mau pakai topeng gitu ya. Ya biar logonya apa adanya seperti itu ya. Oke? Ya bolehlah kami bergaya-bergaya sedikit ya. Bagi kami sebenarnya mobil bukan untuk gaya hidup Bapak Ibu. Jujur. Ya, sekali lagi mobil bukan untuk gaya hidup bagi kami, tapi untuk hidup lebih bergaya saja Bapak Ibu. Oke? Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, anak-anak kami ternyata protes. Kami punya beli mobil-mobil, akhirnya Hyundai-nya juga kepingin diganti. Ya, nah Hyundai-nya kepingin diganti Hyundai lagi yang warna putih waktu itu. Tapi istri saya memberikan pemahaman jangan Hyundai lagi gitu. Ternyata ini impian istri saya untuk anak-anak. Alhamdulillah tahun kemarin sebelum Lebaran kami bisa mudik dengan
Toyota Alphard baru, ini milik anak-anak Bapak Ibu ya. Untuk ya mobil ini kalau Anda melihat platnya AB12CA. 12 itu inisial R. Jadi dibacanya RCA gitu. Kalau yang merah itu R12IV, RIV itu inisial saya gitu ya. Nah, kalau Anda lihat lalu lalang mobil ini ada iklannya Keling di belakang. Itu ya, tiap hari kayak setrika karena ngantar jemput. Anda lihat gambar berikutnya. Nah, ini anak kami tersenyum bahagia. Kenapa? Karena tiap hari diantar pakai mobil Alphard, ya. Bukan kami mengajarkan yang bermewah-mewah, tidak, tapi kami memberikan penghargaan karena kami bekerja keras, berjuang meninggalkan anak istri menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Jadi kami ada kalanya kami oke lah memberikan hadiah untuk diri kami sendiri dan juga untuk keluarga kami, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau ditanya impian Pak Rifai mobilnya apa? Cuma satu, Toyota Crown. Kalau mobil ini dilihatin pasti Pak Andang sama Pak Heri ketawa pasti. Karena mereka tahu persis impian saya yang sebenarnya adalah Toyota Crown tahun 80 ini Bapak Ibu. Ini impian saya dan ada mobilnya di rumah. Jadi bukan yang tadi, bukan yang ini ya. Yang tadi itu pelengkapnya saja Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Nah, saat ini banyak sekali seminar-seminar yang mengajarkan kita punya properti. Ada yang mengajarkan punya properti tanpa utang. Ada yang mengajarkan punya properti pakai apa gitu kan. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu cara-cara yang mereka lakukan. Ternyata katanya yang sudah pernah ikut seminar tersebut, ya, mereka akhirnya diajarkan tidak pakai utang, akhirnya pakai tipu-tipu gitu kan. Nah, banyak akhirnya mereka jadi korban. Kenapa? Karena dia bayar seminarnya bertahap gitu kan. Nah, di bisnis scaling, kami semua para Crown Ambassador and Above diajarkan bagaimana membangun bisnis ini dan mengamankan aset. Aset yang paling aman adalah apa? Properti. Boleh juga emas, gitu kan. Kalau ibu-ibu senang, apa itu namanya? Investasi emas. Pertama ya, kayak istri saya lihat pinter juga. Pertama beli 1 gram, lama-lama 10 gram, gitu kan. Lama-lama 100 gram, lama-lama 1 kilo Bapak Ibu. Dan sekarang sudah punya 85 kilo Bapak Ibu. Istri saya. Mas Rifai tapi Bapak Ibu ya. Biar Anda nggak serius sekali lah ya. Nah sekarang di bisnis scaling kita diajarkan, Pak Raji Saleh mengajarkan kami bagaimana mengamankan aset dengan properti. Rumah kami cuma 1 kok Bapak Ibu, tapi di depannya juga ada 1 gitu ya. Ada 1 untuk apa kepentingan bertemu, berkumpul dengan teman-teman gitu. Kadang untuk senam ibu-ibu di situ ya. Dan juga untuk piara ikan juga di situ. Dan properti-properti tersebut kami manfaatkan kembali untuk membangun bisnis scaling. Ya, contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini 1 properti kalau Anda pernah di Ngampilan. Ini alhamdulillah ini istri saya yang mengelola. Ini mobile stockist Bapak Ibu. Ya, mobile stockist. Ya, mobil sebenarnya nggak cocok dinamakan mobile stockist, namanya mobile itu bergerak, dia tidak bergerak, yang bergerak karyawannya di situ ya. Berikutnya ini di Tritunggal di Bantul ya, dan berikutnya lagi kalau Anda pernah jalan-jalan di mall baru, pusat perbelanjaan terbesar di Solo ya, namanya Hartono Mall, di situ komplek Ruko Bisnis 2. Nah, di situ salah satunya alhamdulillah istri saya mengelola stockist center ya, sudah kurang lebih 4 tahun ini ya. Saya tidak tahu di situ ternyata pesat sekali kanan kiri depan belakang pembangunannya pesat sekali. Dan katanya, saya juga tidak tahu, katanya ruko di situ tidak ada yang kurang dari 3,5 miliar 1 unitnya katanya harganya. Ya, dan ini 1 investasi yang menguntungkan. Ini bukan promosi ya. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang apa obsesi Anda? Ya. Sekarang impian sudah jelas. Anda diajarkan di berbagai training di bisnis scaling ini membangun bisnis ini dengan impian. Kaset-kaset case system sudah banyak membicarakan tentang impian. Terus apa obsesinya? Impian yang terus tertanam di dalam hati yang Anda yakini, akhirnya Anda terobsesi untuk bergerak menuju ke impian tersebut. Untuk Anda raih impian tersebut. Itu obsesi. Nah, kami pun punya 1 obsesi. Dulu obsesi kami kecil-kecil, tapi lama-lama obsesi kami pun aneh-aneh Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, ini gambar yang mungkin nggak nyambung dengan bisnis ini Bapak Ibu. Tapi saat kami berperingkat senior Crown Ambassador, itu kami tidak bergerak naik peringkat lagi cukup lama. Lebih dari 4 tahun. Akhirnya saya ingat waktu kecil saya sering main motocross atau sepeda BMX ya. Nah, istri saya paham hobi saya ngetrail dulu. Akhirnya saya dibelikan sepeda motor trail.
Alasannya sederhana. Yang satu, presentasinya jangan pakai mobil terus, pakai motor presentasinya. Kayak dulu lagi, siap. Yang kedua, kayaknya lebih ganteng deh Mas. Kalau naik motor ini naik jadi Royal Crown Ambassador gitu di panggung. Alhamdulillah, kami bisa naik panggung pakai sepeda motor ini, ya. Oke, berikutnya. Ini pertama kali kami naikkan sepeda motor ini di Recognition Semarang. Saat kami pertama Januari 2010 masuk ke peringkat Royal Crown Ambassador, yang akhirnya disambung di anniversary yang tadi ada di film tadi, ya. Ini satu penghargaan yang luar biasa kepada kami, ya. Bahwa di bisnis ini kita diberikan satu kebebasan di saat kita mendapatkan satu prestasi. Kita mau naik pakai apa? Pak Andang bisa naik panggung pakai gerobaknya. Ya, Pak Mehmet bisa naik panggung pakai sepeda motor sama jualan donat kemarin. Ya, suatu saat ini menginspirasi orang juga. Pak, saya juga kepingin naik panggung, Pak, gitu. Boleh nggak saya kaitkan dengan masa lalu saya? Downline saya ada yang Leaders Club loh di mana? Di Tangerang. Latar belakangmu apa? Dulu saya penggembala kerbau, Pak. Wah, ini saya repot juga gitu kan. Saya udah jangan diteruskan gitu. Ikut-ikutan gitu kan. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, bayangkan kalau keluarga Anda yang selama ini Anda sertakan dalam perjuangan di bisnis scaling. Keluarga Anda yang mungkin sering Anda tinggal-tinggal saat Anda presentasi. Hingga pada akhirnya mereka ikut menikmati kebahagiaan Anda di saat Anda mencapai satu peringkat di bisnis ini sebagai Crown Ambassador, Senior atau Royal. Anda naikkan juga mereka di panggung kemenangan Anda. Bayangkan Bapak Ibu. Ini adalah salah satu gambar waktu itu di Semarang. Ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang bagaimana dengan tahun 2014 untuk kita semua, untuk Anda? Apa obsesi Anda di tahun ini? Nah, tidak ada kata lain adalah buatlah satu perubahan. Perubahan yang signifikan. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Membuat perubahan kalau setengah-setengah itu nggak enak. Dulu saya waktu kecil pun kalau ngetril itu nggak mau setengah-setengah. Ngetril pun saya sepenuh hati. Karena saya pernah Bapak Ibu, ya, saya pernah ngetrail pakai sepeda BMX, bukan pakai sepeda motor, itu tingginya 2 meter. Yang jatuh bukan sepedanya dulu, tapi saya duluan dan tepat di kepala. Bayangkan Bapak Ibu, saya ditanya sama teman saya, gitu dipanggil, Rifai, gimana rasanya kamu jatuh dari papan jumping 2 meter, sakit enggak? Enggak, gitu. Loh kok bisa enggak sakit? Ya gimana sakit, orang saya pingsan. Gitu kan. Nah maksud saya adalah saya ngetrilnya benar-benar ngetril. Coba kalau saya jatuh di papan jumping 2 meter, jatuhnya nggak pingsan, saya merasakan sakit Bapak Ibu. Di bisnis ini, kita kalau mau membuat perubahan, tidak hanya di bisnis ini, dalam kehidupan kita, kalau kita mau membuat perubahan, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah hasilnya menyakitkan. Tapi kalau kita totalitas, insya Allah Bapak Ibu, impian ada di dalam genggaman. Berikutnya. Nah, tidak ada kata lain yang lebih baik di tahun ini adalah menulis impian. Kita diajarkan bagaimana memvisualisasikan impian. Dimulai dari menulis kemudian disertai dengan gambar. Anda masukkan di dalam dream book. Di saat orang sedang berpesta pora di jalan raya, menyalakan kembang api, kami berdua, kami beserta istri di rumah saja menulis impian-impian kami Bapak Ibu. Kami berdoa. Dan penuh keyakinan impian ini akan terwujud. Dan tahun demi tahun kami lakukan itu dan alhamdulillah banyak yang terwujud dari apa yang sudah kami tulis Bapak Ibu. Apakah Anda sudah menulis impian tersebut di 2014 ini? Apa yang menjadi impian Anda? Tulis 50 lah minimal. Lebih juga boleh ya. Oke. Berikutnya. Nah, tidak ada hal yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Tentunya yang pertama di hadapan Tuhan, ibadah kita. Saya selalu belajar dari tahun ke tahun untuk meningkatkan ibadah meskipun kapasitas ibadah saya belum sebaik teman-teman saya yang lain. Yang berikutnya di dalam keluarga, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi ayah yang lebih baik, menjadi ibu yang lebih baik bagi anak-anak, dan menjadi anak yang lebih baik bagi kedua orang tua kita tentunya. Dalam lingkungan atau masyarakat, apalah artinya kita tinggal di lingkungan masyarakat kita
Kita punya segalanya, tapi kita tidak berarti di dalam lingkungan kita. Lebih baik kita hidup biasa-biasa, tapi kita punya arti dalam masyarakat kita. Apalagi kalau kita punya kehidupan luar biasa, bisa memberikan banyak arti kepada masyarakat. Itu jauh lebih baik, Bapak Ibu. Dan tentunya dalam bisnis scaling. Di dalam bisnis scaling, apa hal-hal yang selalu menjadi penghambat kesuksesan kita selama ini? Rubahlah menjadi sesuatu yang lebih baik. Bangun habit baru di 2014 ini. Tinggalkan kebiasaan lama yang menghambat kesuksesan. Yang berikutnya, bersikap lebih dewasa. Kalimat ini kelihatannya pendek Bapak Ibu, tapi kalimat ini penuh makna. Saat kita ingin sukses dalam kehidupan kita, saat ingin sukses di dalam bisnis scaling, tidak ada jaminan kita lama di bisnis ini, kita sukses. Kita semakin lama di bisnis ini yang pasti semakin tua Bapak Ibu. Karena menjadi tua itu otomatis. Tapi kalau menjadi sukses harus bersikap dewasa. Dan untuk menjadi dewasa diperlukan satu keputusan Bapak Ibu. Sekali lagi, menjadi tua itu otomatis, tapi untuk menjadi dewasa diperlukan sebuah keputusan. Nah, keputusan apa yang sudah Anda buat di awal tahun ini? Apakah keputusan itu sama dengan tahun-tahun yang lalu? Kalau jawabannya ya, sama. Di mana letak komitmen Anda? Apakah lebih besar dari yang tahun kemarin? Mungkin Anda kemarin sudah punya keputusan tapi meleset. Karena komitmen Anda kurang kuat. Dan tahun ini kita harus sama-sama memperkuat komitmen. Agar apa? Agar impian tidak semakin jauh tapi sebaliknya semakin dekat dan semakin dekat. Jangan memberikan banyak alasan saat kita mencapai satu goals tapi tidak tercapai. Mengejar goals tapi tidak tercapai. Anda yang manajer mau jadi emerald, nggak kecapai. Alasannya, aduh sekarang kan lagi musim liburan, sekarang kan lagi ini, jadi orang belanjanya untuk liburan, bukan untuk produk scaling, ya pantas kalau, nah ini alasan lagi. Aduh orang itu susah diajak pertemuan dan sebagainya, alasan lagi. Itu sikap kekanak-kanakan Bapak Ibu. Anda lihat, anak kita kadang suka dibohongi, akhirnya anak kita tidak dewasa juga. Contohnya seperti ini, di saat jatuh, yang disalahkan apa? Temboknya. Jatuh lagi, yang disalahkan kursinya. Ya kalau jatuh, hati-hati jalannya biar nggak jatuh lagi. Nah, saat kita mencapai mengejar goals di bisnis ini nggak kecapai, yang disalahkan orang lain, upline-nya, downline-nya gitu. Upline saya nggak jalan Pak. Loh upline jalan, nggak jalan apa hubungannya dengan bisnis kita? Nggak ada hubungannya. Loh bukannya itu menentukan? Tidak, yang menentukan adalah diri kita sendiri. Downline nggak jalan, nggak ada hubungannya dengan sukses atau tidaknya kita di bisnis scaling, enggak. Cari yang lain. Gitu. Nah Bapak Ibu, kami belajar dari para upline kami, di mana upline-nya pada tidak jalan, tapi mereka bisa jadi crown ambassador bahkan royal. Dan kami memulai bisnis ini di 2004 sampai hari ini, namanya orang meninggalkan kami. Itu banyak sekali Bapak Ibu, itu keputusannya untuk meninggalkan kami, meninggalkan bisnis scaling. Meskipun kami tetap menjaga tali silaturahmi, tapi impian kami tidak ada hubungannya dengan mereka berhenti di bisnis scaling. Nah Bapak Ibu, bersikaplah lebih dewasa di bisnis ini. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan downline, jangan salahkan upline. Anda yang mengambil keputusan, Anda harus bertanggung jawab pada keputusan Anda sendiri. Siap? Oke, berikutnya. Buatlah goal setting 2014. Anda harus menjadi partner sejati, naik level. Yang belum menjadi partner sejati, yang baru join beberapa waktu lalu, secepatnya naik kapasitas Anda, naikkan menjadi seorang partner sejati. Nah, bagi Anda yang sudah menjadi partner sejati, pertahankan. Dan beberapa saya dengar ada veteran partner sejati, ini jadi partner sejati lagi. Nggak ada salahnya, nggak malu-maluin kok. Memulai lagi di bisnis ini di tahun 2014, apapun peringkatnya. Ini tidak peduli, kita mau 3% atau crown ambassador, sama saja. Kalau mau naik level, kita harus naikkan kapasitas kita, jadi partner sejati lagi. Apakah selamanya di bisnis ini menjadi partner sejati? Tidak Bapak Ibu. Anda boleh berhenti menjadi seorang partner sejati, meninggalkan atribut partner sejati, kalau Anda sudah mencapai peringkat eksekutif Leaders Club. Anda bebas. Tapi jangan pensiun dini. Sebenarnya jawabannya sederhana.
kenapa orang tidak naik level, tidak naik peringkat, tidak tambah besar bisnisnya? Jawabannya satu, meninggalkan atribut partner sejati. Itu saja. Yang mana? Ya mungkin beberapa di antara atribut itu. Atau mungkin semuanya. Jawabannya hanya itu, tidak jauh-jauh dari itu. Jadi partner sejati lagi. Yang belum partner sejati secepatnya raih pin partner sejati tersebut. Naik panggung recognition. Buatlah goals untuk di DIY Jateng, insya Allah pada akhir bulan Maret besok, kalau tidak ada perubahan, kita akan mengadakan recognition. Bagi Anda yang kemarin sudah naik level, siap-siaplah Anda direkog. Tapi kalau Anda yang belum naik level, ada kesempatan 2 bulan ini untuk membuktikan bahwa panggung kemenangan di recognition 2014 bulan Maret milik Anda semuanya. Berikutnya. Nah Bapak Ibu bayangkan, gambar ini, mereka yang ada di panggung ini adalah para crown ambassador. Pernahkah Anda membayangkan, pernahkah Anda terobsesi, di saat mereka sedang berdiri berjajar para crown ambassador, salah satu di antaranya adalah Anda yang ikut berjajar di situ. Bayangkan Bapak Ibu, ini hanya di satu daerah kecil saja, belum di daerah-daerah lain, belum pada kapasitas yang lebih besar lagi di anniversary nanti. Oke, berikutnya. Nah, goal setting, anniversary, mungkin beberapa di antara Anda, ini ngomong-ngomong yang bisa naik ke panggung anniversary hanya crown ambassador and above. Kemarin, ya, bintang anniversary salah satunya adalah Bapak Mehmet Ifkar, new senior crown ambassador, tepuk tangan untuk beliau. Dan beberapa teman-teman dari Jogja, DIY, banyak juga yang naik jadi crown ambassador. Dan lebih dari 50 new crown ambassador 2013 kemarin naik. Nah, bagaimana dengan anniversary 2014 yang insya Allah akan diadakan di bulan November 2014? Panjang waktunya. Tidak peduli sekarang peringkat Anda apa. Mungkin Anda sekarang peringkatnya baru manajer. Tidak menutup kemungkinan Anda menjadi crown ambassador di bulan November. Atau mungkin Anda yang sudah lama ini diamond crown manager nggak nyampe-nyampe, panjang waktunya. Jangan kalah dengan yang manajer tadi. Jadi bukan cepat atau lambat, yang penting Anda membangun bisnis ini dengan sistem yang baik. Insya Allah cepat atau lebih cepat impian Anda tercapai Bapak Ibu. Bukan cepat atau lambat, cepat atau lebih cepat. Ya. Oke, berikutnya. Nah Bapak Ibu, saya kadang merinding kalau berbicara dengan satu hal ini, bersyukur. Kadang saya sulit memaknai satu kalimat ini, bersyukur. Bersyukur seperti apa yang harus kami lakukan setelah 10 tahun kami menjalankan bisnis Scaling dengan segenap perubahan yang ada dalam keluarga kami. Rasanya masih kurang terus rasa bersyukur tersebut. Saya pernah mengatakan rasa syukur yang paling sederhana di bisnis Scaling bagi saya adalah bagaimana di saat kami naik panggung, berikutnya adalah downline kami yang harus naik panggung. Itu rasa syukur kami. Nah kalau bisnis ini kita syukuri, insya Allah akan menjadi satu berkah, satu anugerah. Tapi sebaliknya kalau kita sering gerundel, Anda tahu gerundel? Sering mengeluh, insya Allah bisnis ini tidak ada berkahnya dan impian Anda semakin jauh. Jalani saja prosesnya, fokus hasilnya. Jangan fokus pada proses Bapak Ibu. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, mereka yang tidak sampai pada tujuan karena mereka fokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Proses hanya dijalani, jangan difokuskan. Karena proses rata-rata tidak mengenakan Bapak Ibu. Nah berikutnya Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Apa sih kaitannya gambar ini dengan bisnis Scaling, dengan Open Year Seminar? Sewaktu kami masih kecil, masih SD. Nenek ini adalah langganan kami jajan di SD kami di kampung. Itu waktu kami SD Bapak Ibu. Tapi di usia senja ini beberapa waktu lalu, nenek ini pun masih jualan seperti itu. Bagaimana kita tidak bersyukur Bapak Ibu? Mendapatkan perubahan demi perubahan dalam kehidupan. Puluhan tahun yang lalu Bapak Ibu, mereka masih seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya. Mereka orang-orang yang punya anak, tapi entah kemana anaknya Bapak Ibu, tidak bertanggung jawab lagi kepada orang tuanya yang tua renta, yang hidupnya ditopang oleh siapapun tidak tahu. Dan berikutnya,
Gambar ini pun sama, mencerminkan bagaimana orang tua yang tidak terurus oleh keluarganya. Berikutnya, dalam kondisi sakit, tidak ada orang yang bisa dijadikan sandaran bagaimana orang ini, orang tua ini harus berobat. Dan berikutnya, dan mungkin Bapak Ibu, Anda pernah mengalami kondisi yang sangat sulit. Kami mengalami kondisi yang sangat sulit. Rumah hanya di kos-kosan 3 kali 4 meter Bapak Ibu. Tapi orang tua ini rumahnya hanya 2 kali 2 meter Bapak Ibu. Bayangkan, saya tidak tahu bagaimana setiap hari tidur, masak, dan sebagainya. Di mana anak-anaknya sudah tidak jelas kemana. Berikutnya, satu orang ini juga, bukannya orang ini tidak punya anak sekali lagi Bapak Ibu. Tapi anaknya tidak tahu bahwa ayahnya sedang terkapar sakit sampai ajalnya Bapak Ibu. Dan satu pun anaknya tidak ada yang tahu entah kemana perginya. Dan berikutnya, ini juga sama Bapak Ibu. Orang ini sudah sampai pada ajalnya, hanya terkapar di tempat tidur dan tidak ada satupun anaknya yang menjenguk. Berikutnya Bapak Ibu. Kembali ke gambar berikutnya, sebelumnya. Bisa kembali ke gambar sebelumnya. Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita saja. Kami bersyukur sekali Bapak Ibu. Melalui sebuah yayasan kecil yang dikelola oleh istri saya, kami bisa berbagi dengan mereka. Setidaknya meringankan beban mereka setiap hari. Sekarang jumlahnya hampir 100 orang. Tua renta, orang-orang yang tidak dipandang oleh masyarakat Bapak Ibu. Kurang lebih 4 tahun ini istri saya mengelola sebuah yayasan. Kami berbagi kepada mereka setiap hari. Dan memang setiap bulan selalu ada yang meninggal. Setiap bulan ada yang meninggal karena mereka sudah tua renta. Tapi selalu ada yang menggantikan di dalam orang-orang yang ada di dalam yayasan kami Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, kami punya pengalaman yang tidak baik. Dulu kami bukan anak orang kaya, tapi kami orang yang cukup. Tapi ceritanya berbeda di saat ayah kami meninggal dunia. Di saat kami belum dewasa. Dulu bapak saya terkenal juragan beras Bapak Ibu. Bapak saya mensuplai beras di seluruh Jawa Tengah karena bekerja sama dengan Dolok. Tapi di saat bapak saya meninggal dunia Bapak Ibu, ibu saya hidup susah, membesarkan 9 anaknya. Bahkan sempat suatu saat saya kelas 3 SMP, ibu saya dengan muka yang sangat malu harus hutang 2 kilogram beras kepada tetangga saya. Saya tidak ingin Bapak Ibu. Saya tidak ingin kejadian itu berulang. Saya tidak ingin keluarga kami mengalami seperti itu. Dan saya juga tidak ingin orang-orang kanan kiri kami, teman-teman kami mengalami seperti itu. Kami tidak benci mereka Bapak Ibu. Kami tidak benci masa lalu. Tapi kami sangat benci dengan kemiskinan Bapak Ibu. Satu hal ini yang menjadi alasan kuat bagi kami Bapak Ibu. Satu hal yang ini menjadi satu alasan kuat bagi kami saat kami tinggal di rumah kos-kosan. Hal-hal seperti itu hampir terjadi pada anak kami Nisa Bapak Ibu. Tapi kami bertahan. Kami bertahan melalui bisnis ini dan Allah memberikan kesempatan yang begitu indah. Meskipun dalam prosesnya tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin beberapa di antara Anda mengalami kondisi yang seperti saya Bapak Ibu. Dan Anda hampir berhenti di bisnis ini. Bahkan mungkin Anda pernah berhenti di bisnis ini. Itu tidak penting Bapak Ibu. Tapi yang jauh lebih penting, yakinlah Bapak Ibu. Saya tidak mengajarkan Anda fanatik pada bisnis scaling. Saya tidak mengajarkan fanatisme tentang bisnis scaling. Tidak Bapak Ibu. Tapi fanatiklah pada masa depan Anda. Insya Allah melalui bisnis scaling semua bisa berubah Bapak Ibu. Dan berikutnya, kami juga bisa melakukan lebih. Anda jangan berpikir kami orang-orang yang materialistis. Orang yang silau dengan kemewahan. Tidak Bapak Ibu. Kami tinggal hanya di kampung.
Tinggal di tengah-tengah kampung saja Bapak Ibu. Rumah kami bukan di perumahan mewah, tapi setidaknya kami meskipun tinggal di tengah kampung, kami bisa berbagi kepada sesama kami. Kami bisa mengundang orang-orang ke rumah kami dalam kondisi yang lebih baik. Tidak perlu orang mengantri kepada kami di saat harus membagikan zakat. Tidak Bapak Ibu. Kami bukan tipe orang yang seperti itu. Kami bisa menghadirkan banyak orang ke rumah kami dalam keadaan lebih terhormat. Berikutnya. Inilah kurang lebih kegiatan istri saya. Bersosialisasi dengan masyarakat. Berikutnya. Kami selalu bersyukur dari tahun ke tahun. Perubahan kami semakin besar, perubahan kami semakin nikmat. Dan kami membagikan hal-hal yang Tuhan berikan kepada kami, kepada sesama. Mungkin masih belum cukup, belum apa-apa Bapak Ibu, tapi setidaknya kami sudah melakukan, meskipun belum banyak Bapak Ibu. Berikutnya, kami juga bisa membuat acara-acara kecil yang lebih bermakna, di acara-acara, di momen-momen tertentu liburan misalkan, dengan membuat sunatan massal. Berikutnya, nah ini salah satu yang sedang kesakitan Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Dan kami beruntung Bapak Ibu, kami bersyukur di Business Scaling, pemimpin besar kita Bapak Muhammad Raji Saleh. Tidak hanya melulu berpikir tentang keuntungan, tidak hanya berpikir tentang BV, tidak hanya berpikir tentang omset, tidak hanya berpikir tentang bonus Bapak Ibu. Tapi Keling juga memiliki kegiatan-kegiatan sosial, salah satunya diadakannya Panti Asuhan Darul Ihsan. Ini adalah milik Keling, milik kita semua dan banyak panti asuhan di luar kota Bapak Ibu. Bahkan pembicara setelah saya ini memiliki satu panti asuhan di Bandung nanti. Beliau akan bercerita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sesi saya ini Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan pada teman-teman semuanya, di saat kita menjalani satu proses perjuangan Bapak Ibu, mungkin kita merasakan bahwa kanan kiri kita, orang-orang di sekeliling kita banyak sekali yang kurang mendukung. Banyak sekali mereka bahkan memberatkan kita. Sekali lagi, bersikaplah lebih dewasa. Jangan salahkan mereka. Mereka mungkin tidak paham Bapak Ibu. Jangan salahkan mereka. Mereka hanya memerlukan bukti. Kapan mereka berhenti mencela Anda, kapan mereka berhenti tidak percaya lagi kepada Anda, satu-satunya adalah Anda buktikan Anda bisa menjadi crown ambassador di Business Scaling. Dan dalam keadaan apapun, teruslah bersyukur Bapak Ibu. Teruslah bersyukur. Terus bagikan bisnis ini kepada orang lain. Karena melalui bisnis ini insya Allah, tidak hanya kita yang sukses, tapi banyak orang di sekeliling kita akan menikmati kesuksesan. Bimbing downline kita sampai mereka sukses. Maka Anda betul-betul sukses. Sampai bertemu di panggung kemenangan. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mari kita kasih aplaus yang luar biasa untuk pemimpin kita. Pembicara kita pertama pada malam hari ini, Royal Crown Ambassador, Executive Director Haji